Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan mengadakan diskusi BB, yaitu bincang buku sesuai background di belakang kita ini ya. Nah, saya Kartika mengundang satu pembaca kita di Literatur Garis Solo, Saudari Cahaya ya. Nah, Cahaya, buku apa yang mau kita perbincangkan kali ini? Buku yang mau kita perbincangkan hari ini adalah buku Mendambakan Makna Diri yang ditulis oleh R.C. Sproul atau Robert Charles Sproul, jadi bukan anaknya ya. Nah, awalnya apa tuh yang membuat kamu tertarik untuk membaca buku ini? Ini kan udah buku lama sekali ya. Oh, ini buku sudah ada sebelum saya lahir. Jadi ini ceritanya Bu. Jadi waktu awal tahun nggak kemarin sih, beberapa bulan yang lalu ya, tahun 2022, aku tuh merasa agak bosan dengan keseharian gitu. Jadi ada rasa ingin mengerjakan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, tapi setelah sedikit berpikir, agak ragu lagi. Ini sebenarnya keinginan untuk ngerjain sesuatu yang baru ini emang perlu diseriusin atau sebenarnya cuman karena ada kekosongan aja gitu. Nah, teringat deh aku sama buku Mendambakan Kerajaan. Nah, waktu itu aku juga belum tahu nih isi Mendambakan Kerajaan itu apa. Cuman ya berharap waktu itu buku itu bisa ngasih insight lah tentang bagaimana sih mengarahkan keinginan yang berpusat pada Tuhan gitu, ke kerajaan Tuhan gitu. Tapi waktu itu aku datang ke Perpus GRI Solo, aku nggak nemu tuh buku. Aku cari deh buku yang kira-kira mirip pikirku. Terus nemu deh buku ini, buku Mendambakan Makna Diri. Wah, kebetulan ya dapat buku ini ya. Nah, terus kesan pertama setelah baca buku itu apa ini? Kesan pertama, nah ya kan pas mau pinjam lihat dulu ya daftar isinya gitu. Ya udah, aku coba lihat daftar isinya. Terus aku lihat, oh cukup bagus gitu ya. Kenapa? Karena di situ ada bab pencarian kita akan nilai diri, ada pencarian kita akan kasih, kemudian ada pencarian kita akan martabat. Nah, habis itu merinci tentang martabat di rumah dan berbagai bidang kehidupan di sekolah, rumah sakit, gereja, bahkan tempat kerja gitu. Aku kira, ini pas nih, pikir aku, udah cocok. Habis itu, udah deh bungkus pinjam. Wah, terus isinya tuh sesuai nggak sama ekspektasi atau harapan kamu? Nah, ternyata tidak Bu, tidak sama sekali. Karena aku kan sedang mencari buku yang lebih bersifat reflektif ya Bu ya, terus bersifat personal lah, istilahnya lagi nyari sesuatu yang bisa jadi bahan renungan untuk menguji apakah sebenarnya keinginan untuk melakukan sesuatu yang berbeda tadi itu berpusat pada diri apa sama Tuhan sih gitu kan. Nah ternyata malah isi buku ini lebih ke membahas isu relasi antar sesama, baik itu seperti tadi di keluarga, sekolah, gereja, dan lingkungan masyarakat gitu. Setelah baca buku itu, nah apanya yang menarik dari buku itu ya? Iya ya. Jadi meskipun tadi nggak sesuai ekspektasi aku, menurutku buku ini menarik ya. Ini bagus dan unik. Kalau di prakatanya dibilang bahwa meskipun buku ini ditulis oleh seorang teolog gitu, tapi buku ini cukup sederhana, jadi bisa dibaca berbagai kalangan gitu. Kalau menurut aku bahkan remaja menjelang dewasa udah bisa nih ngerti buku ini gitu. Jadi aku setuju dengan prakata itu setelah baca buku ini. Dan apa yang bagus dan uniknya lagi adalah menurutku ulasan-ulasan dia dalam berbagai bab itu cukup praktikal, jadi nggak teoritis aja gitu. Jadi dia memberikan contoh yang sering kita lakukan tapi mungkin jarang kita sadari gitu. Misalnya waktu dia ngebahas tentang martabat di tempat kerja, dia menjelaskan tentang rumah sakit. Nah, kadang kan kita kalau di rumah sakit ketemu dokter, pekerja lain misalkan cleaning service gitu ya, sama-sama di rumah sakit, tapi kadang perlakuan kita ke mereka berbeda, bahkan dari cara kita memandang mereka dari atas ke bawah gitu kan, perlakuan berbeda negatif gitu. Itu bisa memunculkan rasa superior maupun inferior di lingkungan kerja. Nah, menurutku ketika dia bahas isu-isu seperti itu kan kayak juga ya, kadang nggak sadar kita melakukan kesalahan nih dalam berinteraksi di lingkungan kita gitu. Itu menurut aku yang bagus dan unik. Berarti ada perspektif baru ya yang kamu temukan setelah membaca buku ini ya?
Ya, pasti ada ya Bu, karena ya tadi aku bilang bagus pun karena ada menemukan sesuatu yang jarang aku sadari gitu. Nah, kalau menurut aku, buku ini berhasil membukakan prinsip penting dalam menjalin relasi dengan orang lain. Nah, jadi kalau dari buku ini aku belajar salah satu cara kita mengasihi sesama adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana hakikat mereka sebagai gambar dan rupa Allah gitu. Jadi bukan berdasarkan suku mereka apa, atau pendidikan mereka, atau pekerjaannya, gimana status mereka di lingkungan sosial, atau bahkan apa kesalahan mereka di masa lalu gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi dasar kita dalam menjalin relasi dengan mereka gitu. Jadi buku ini ngajarin kalau apapun latar belakang mereka, kita harus terus belajar nih memperlakukan mereka secara terhormat supaya mereka bisa menemukan identitas mereka yang sesungguhnya gitu. Jadi mereka gak perlu lagi cari-cari atau ngejar-ngejar makna diri yang salah akibat dari perlakuan kita yang salah kepada mereka. Misalkan kayak tadi contohnya di seorang cleaning service di rumah sakit itu. Ketika kita memperlakukan mereka secara terhormat sesuai dengan martabat yang Tuhan berikan, otomatis potensi mereka nyari makna diri dalam pekerjaan ini yang salah tadi itu tuh tidak akan muncul kan gitu. Jadi aku pribadi sih jadinya memandang berrelasi dengan orang lain tuh jadi lebih berharga sekarang setelah baca buku ini, karena mikirnya oh iya ya, ketika misalkan aku mau berrelasi dengan si X gitu, ini bisa jadi kesempatan yang mungkin bisa menolong si X ini menemukan siapa dia yang sebenarnya gitu. Atau nggak usah terlalu berharap banyak, misalkan sekedar memberi dia pengalaman diperlakukan sebagaimana martabat yang Tuhan berikan kepada dia gitu. Jadi memandang relasi itu jauh lebih berharga dan berarti jadi. Nah, mantap ya. Nah, terus kamu saranin siapa juga biar ikut membaca buku ini? Karena kita semua makhluk sosial ya Bu ya, jadi aku menyarankan semua kalangan juga untuk baca buku ini. Dan lagi-lagi karena memang buku ini menurutku cukup sederhana pemilihan katanya, jadi ya dari remaja mungkin udah bisa baca buku ini gitu. Dan mengingat lagi bahwa kita ini adalah orang percaya dan juga panggilan kita untuk mengasihi orang lain. Jadi perlu nih untuk kita baca buku ini mengingatkan kita bahwa meskipun secara intelektual ya kita mengerti identitas sejati kita itu apa gitu, tapi kan secara praktikal kita sering terjebak menilai diri kita berdasarkan apa yang kita capai lah, atau apa yang kita udah miliki, atau siapa kita di lingkungan kerja kita gitu. Nah, dan cara itu pula yang kita pakai untuk berrelasi dengan sesama, itu dia yang tadi salah gitu kan. Nah, jadi menurut aku meskipun kita udah secara intelektual mengerti identitas diri kita, tapi kita perlu terus diingatkan lagi tentang siapa sih diri kita dan bagaimana sih harusnya kita memperlakukan orang lain dengan benar. Nah, untuk itu buku ini salah satu sarana yang baik ya untuk kembali diingatkan tentang hal itu. Nah, bagi setiap yang ingin diperlengkapi lagi bagaimana menemukan makna diri atau menolong orang lain menemukan makna dirinya, nah bisa nih menghubungi Bu Kartika atau Mbak Fetty di Perpus GRI Solo. Makasih ya Cahaya sudah sharing tentang pengalaman baca buku Mendambakan Makna Diri. Nah, jadi saya jadi kepingin juga loh baca bukunya. Ya dong, baca. Nah, kalau ada buku yang berkesan lain ya, boleh sharing-sharing lagi ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.